Head juga bersama dengan Fredrin untuk bisa kontes. Dia punya immune juga, dia punya escape skill. Aku lebih penasaran sama teman-teman dari Aura Fire, ini nomornya bakal ngebawa apa sih? Karena sama HT tadi kita lihat untuk dari segi topiknya ya, udah ada Kufra dan juga Kaja. Sementara Kaja pun udah di ban. Kufra bisa menjadi pilihan, apalagi untuk meng-counter juga pergerakan dari Pakito dan juga Joe. Dan ternyata yang Khalid kali ini adalah Khalid yang dibawa. Ini kalau main area lagi, Minotaur juga bisa jadi opsi yang sangat-sangat oke untuk Aura Fire. Dan apakah yang akan diamankan oleh Samo HT, dan ternyata adanya Grok mau coba untuk bermain area of evac yang cukup besar. Ya, ini combo dengan adanya Grok, sisi power udah gede banget, ditambah lagi dengan adanya Regen Sensor yang dibawa oleh Khalid. Tapi last pick yang akan diambil oleh teman-teman dari RRQ ini yang akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi jungler, siapa yang akan menjadi XP lane. Martis gak sih? Bisa jadi Martis, bisa jadi Akai, karena dengan adanya Grok, dengan adanya Khalid ini agak berat juga nih sisi power yang didatangkan dari Aura Fire. Jadi seenggaknya penambahan dari Akai juga bisa sedikit mendinai lah hal tersebut. Tapi kalau Oke, mau lompat ke belakang. yes. Martis. Jadi Hidup adalah temanku menipu sana. kali ini. Dan apakah untuk pertemuan bertarung gaming tadi Aura? Oke, itu dia. Ben dan picknya sudah berjalan. Hero sudah di-pick. Sesaat lagi, set talent emblemnya akan kita lihat pula. Sihir adalah yang hidup. dimana aku penasaran dengan apa yang akan dibawa oleh sama juga untuk di game kali ini. Tapi dengan adanya Khalid, Bertarung ini untuk pasti yang memperoleh menjadi jawaban. titik selling pointnya juga adalah bagaimana emblem dan juga talent dibawakan. Apalagi untuk penyesuaian di arah early sampai ke Waktunya pergi ke late Enrique game-nya. Dan untuk bersenang-senang. untuk dari segi line up-nya ditambah lagi dengan emblem dan talent, arah dengan Khalidnya untuk di game kali ini Membawa flicker juga untuk lompat. Oke. Festival of Blood dan agility. Saatnya ditambah lagi dengan berburu. Press Smite dan juga agility ya. Jadi bisa dibilang untuk durability power dicari jadi spell fam dari apa? Oke. Dan apakah ada satu purify juga yang dibawa oleh Clay? Oke, itu dia. Berarti sekarang waktunya Kingdom dan juga Aura Fems. Kita mau dengar bagaimana suara kalian. Aku akan Tiga menambah di dunia hari ini ketiga dengan pastinya. api Tapi neraka. nampaknya di arah bottom lane. Kuda perang siap menyerang. Akhirnya Badada AE kalah dengan RRQ. dengan satu flicker yang sangat Satu. luar biasa. Hilang Aran. What a surprise Satu, move Bo. dari Banana yang langsung flicker dan kalkulasi yang matang juga sehingga first blood berhasil 2-1. untuk diciptakan oleh RRQ. Dan bagaimana kita bisa lihat juga farming dari Martin. Kita berangkat. Depan. Pingin. Apakah ini bisa Menang disamakan agregat oleh Fan? 2-0. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah samakan, ini sebenarnya jujur agak berat untuk disamakan. Tapi Tapi Samo satu hit terakhir, Ayo. ada flicker pula Samo. Masih berhasil selamat Samo. Memancing Naomi. Udah ada satu flicker pula yang udah dia keluarkan. Ini Naomi Tiba-tiba juga tai AE. benar-benar agresif ya. Apalagi pakai skin Chow terbaru. Nantikan seranganku. Dan juga Perfect Blue ya. cuma satu hal yang ini aku bilang ada perbedaan untuk dari segi Fredrin ya, yang biasanya Quantum Charge atau mungkin Composite Blast dari Fredrin. Untuk di game kali ini Fun itu membawa ke arah Break Match. Jadi yang dicari adalah dari segi spell fam power, bukan spell fam sih. Khalid. Yap. Oke. Ini Khalidnya juga udah mulai tertekan, dimana udah mendapatkan satu kali kematian. Harusnya ini bakal bisa memotong nantinya jalur rotasi, tapi kita bisa lihat bagaimana Fun sudah set up menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, ada dua orang dari masing-masing tim di area data.
turtle. Van mencoba untuk ke badan, tapi badan akan hadir untuk bisa memberikan gangguan, tapi langsung ditendang begitu saja. Hanya untuk sekarang Van. 5 seconds till the enemy Walaupun ditendang, walaupun dijauhkan, tetap bisa mendapatkan turtle dan Naomi mendapatkan ganjarannya. Tapi pertempuran masih terus berlanjut. Samo masuk, ada Barir dikeluarkan pula. Akan Perbedaan levelnya 2. Membuat dari Versing pun ini cukup sulit dan bahkan dia nggak buka adanya satu buah retribution, tapi Clay wow, Clay-nya satu hit terakhir dan Clay masih berhasil selamat dan amazing move. Move yang luar biasa dari Clay. Yap, dan ini Aura Fire mereka berhasil untuk dapetin. Wah, Kabuki, untung saja, hampir saja. Hampir, tipis-tipis. Gak panik, tapi Aura Fire nih coba tangkap dengan adanya satu kontes di arah Turtle, dapetin pick off tambahan, invasi jungle, membuat akhirnya mereka unggul. Dan bagaimana speed farm dari Versing ini udah mulai di-tone down ya? Iya, untuk dari speed farming udah mulai di-tone down, tapi lihat bagaimana Versing masih bisa manage untuk nggak terlalu menjauhkan perbedaan level dari dia dan juga Pas. Beda cuma satu level untuk sekarang, walaupun sekarang kondisinya Turtle tuh sebenarnya udah ada di tangan dari Aura Fire. Namun aku harus tekankan, rotasi yang didapatkan ataupun dilakukan dari Aura Fire ini dari tadi cukup brutal. Apalagi dengan adanya Samo HT yang menggunakan focusing mark, membuat damage di arah early game bagi Aura Fire makin besar lagi. Tapi sekarang Aran di bagian bawah masih cukup pede. Dia juga masih memiliki satu defense gun, tapi tempatnya berbeda. Clay, entah bagaimana caranya mereka bisa sampai di sini. Dan Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini agresif banget ya, Van dan Samo HT memimpin adanya agresivitas yang akhirnya ngebuat Clay pun ini yang bertahan di dalam satu buah inner dan juga base turretnya pun dikejar habis-habisan. Iya, dan bahkan ini udah ngebuka space banget untuk teman-teman dari Aura Fire lagi dan lagi mengambil ke arah Turtle yang kedua. Apakah masih bisa diambil? Menurutku masih bisa, tapi agak sulit untuk diambil oleh RRQ. Oke, itu dia. Satu turtle lagi menjadi milik dari Aura. 2 total sejauh ini. Yap, dan terlihat juga ya bagaimana adanya keys to victory tadi yang sempat kita bahas bahwa RRQ harus bisa dapetin space untuk kontes objektif di arah Turtle, dan 2 Turtle ini membuat snowballing effect dari Aura Fire harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik, dan RRQ harus bisa keep up. Waduh, di bawah Aran masih cukup tebal. Vixen Guard masih ada. Masih terlalu lama pertempuran ini bisa terjadi, tapi Banana harus pergi dari area tersebut karena sudah tidak kondusif lagi keadaannya. Ini Banana juga agresif banget ya. Dia berani banget untuk langsung motong dan bahkan beradu damage, tapi dia nampaknya di arah top lane. Waduh, ini tapi Persik luar biasa loh. Walaupun tadi tertinggal 2 level, tapi coba lihat sekarang. Persik bisa menyamakan level. Karena dari basic hero-nya juga dia punya attack speed yang cepat ya. Itu dia yang ngebuat akhirnya early game potensial untuk dari jungling begitu cepatnya bagi Martis. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya aku melihat Sin dengan gift-nya untuk di game kali ini itu tuh dari tadi masih banyak banget poking damage-nya. Karena ya balik lagi, Aura Fire menurutku ini bakalan membuat impact yang besar kalau udah ada engagement dari Samo HT. Baru gue buka Real World Vibration untuk menghindari adanya skill yang berbuang sia-sia. Jagat Belum 21 begitu sama berasa RRQ. damage dari Rena Rapatinya. Dan sebenarnya dari kedua belah gold laner ini masih belum tersentuh sama sekali nang ya. agregat tapi Belum 2-0. karena masih anteng-anteng aja nih. Seri, jadi Kedua seri belah ya. gold laner masih sama hati. Sama Ate, Power Netter masih ada, masih santuy. Barir dikeluarkan, akan ke Wild Charge tidak. Karena masih ada Sunmo yang bisa dikeluarkan pula oleh Naomi. Bisa nembus tembok. Betul. Tapi nampaknya di arah top lane bakal coba untuk dipaksa nih. Oke, Naomi harus bisa berhati-hati. Tapi Wild Charge di bagian belakang akan counter sekarang. Ada satu reward manipulation lagi, terjebak sudah. Skylar belum lagi untuk sekarang double kill berhasil didapatkan oleh Kabuki. Anjir, gak Itu dapet adalah guys. sebuah inisiasi yang begitu baik. Bagaimana efek tahunnya? Yap, ini dia Persik. Satu win terakhirnya kembali berhasil didapatkan oleh Van. Pertempuran yang memang diciptakan oleh Aura Fire, 6-1 point kill. Ini 3 pemain dari RRQ yang berhasil dihilangkan. Outer top turretnya hancur. Aura Fire, mereka bermain secara objektif, dan bagaimana RRQ menanggulangi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi rotasinya, RRQ itu punya rotasi yang mirip-mirip dengan Aura Fire. Mereka punya power grafik yang juga mirip dengan Aura Fire, apalagi untuk di arah early game-nya. Bedanya adalah rotasi dari Aura Fire, sekalinya mereka udah mendapatkan snowball mereka, dapat turtle. Lihat bagaimana untuk di arah gold lane-nya, sekali dihambat langsung dihabis total. Waduh, ini antara Naomi dan juga Samo Ate ya, sama-sama ingin mencari informasi. Tapi sekarang sejauh ini Samo masih berhasil untuk bisa
mempertahankan areanya. Wow, 88% berbanding 12%. Ya, ini audience prediction ya. Tapi kalau untuk melihat dari Aura Fire, mereka banyak banget inisiator. Ada Quicksand Guard, ada Raging Sandstorm juga. Bahkan ada satu buah wall charge yang damage-nya bisa besar. Waduh, Naomi single target. Naomi udah mengeluarkan satu Wave Dragon ya, berarti akan ada informasi yang bisa didapatkan di tempat yang berbeda. Samo masih cukup pede, masih cukup tebal. Van bersiap untuk bisa mengamankan pula ke arah Purple Buff-nya. Clay hanya bisa melihat dari kejauhan. Federal Strike bisa dikeluarkan pula, tapi Purple Buff akankah dipertahankan? Tidak, karena mereka hanya bisa melihat saja. Dan ini adalah power pick juga dari Fredrin Van. Bagaimana performanya begitu gemilang di season yang 11 dengan Fredrin powernya. Dan ya, ini menjadi sebuah objektif lagi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. RRQ sulit untuk bisa menahan Purple Buff yang dicuri terus-menerus. Iya, dan bahkan kalau kita untuk dari segi perbedaan dari gap goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Tapi yang memenangkan pertandingan ini adalah lihat bagaimana Van dengan agresifnya maju sendirian. Oke, itu dia Van ya, masuk lewat belakang. Launch attack. Ada Wave Dragon tapi sekarang kerja bagus banget dan hilanglah sudah Clay. Harus mengeluarkan satu wings by wing di mana sekarang mereka harus merelakan lagi Alter Current. An enemy has been slain. Launch attack. Dari Samo Hate melakukan invasi ke arah early game dengan cukup agresif walaupun nggak mendapatkan banyak poin. Enemy rampage. Akhirnya men-trigger pergerakan dari Van untuk berani maju ke depan sana. Apalagi dengan ia menggunakan ke arah Brave Smite ditambah dengan banyak Initiate retreat. Backup. HP. Request backup. Penjahat bersiap. Killing spree. Launch attack. Ternyata Mas Backup. Our turret is under attack. ada penjagaan oleh Samo dan juga Ranabi di bawah. Penjahat bersiaplah untuk menerima hukumanku. An enemy has been slain. The enemy has slain the turtle. Request backup. Fishing guys, tidak tahu yang namanya turtle. Initiate retreat. Masih pede karena damage jadi gua. Request backup. Bukan oleh Clay masih belum begitu berasa ke arah tubuhnya. Yap, dan Intertaret pun udah mulai berontokan dan RRQ. Walaupun sebenarnya mereka punya defensive high ground ya. Dari Beatrix dan juga Parsia, apakah cukup? Sebenarnya kalau di ngomong cukup pasti nggak cukup sih. Waduh, ini dia Persik mundur, tapi Samo udah terlanjur masuk ke bagian dalam. Satu base turretnya berhasil dihancurkan. Naomi gagal untuk melakukan flanking dan mendapatkan satu orang. Yap, tadi udah ada konsil juga yang dibuka, tapi tidak ada inisiasi mencoba untuk disengage lagi dan lagi. Dan RRQ mereka masih memutar strategi bagaimana melakukan defense karena Aura Fire. Mereka terlalu snowballing. Waduh, Federasi akan dikeluarkan pula, tapi Van coba lihat masih pede berdiri dia tersebut. Badir menggagalkan Federasi strike-nya. Iya, dan bahkan kalau kita nonton dari segi itemnya ada satu alasan kenapa RRQ juga agak sulit ya untuk bisa membalaskan power dari Aura. Beatrix untuk di game kali ini udah dapetin Blade of Despair dan juga ada item defense untuk skill Lake Blaze, tapi sisanya ini masih belum item yang jadi gitu loh. Bandingkan dengan Brody yang udah dapetin 4 item jadi untuk sekarang yang membuat dia powerful banget. Oke, Van-nya ada satu penetrate dikeluarkan pula. Akankah base turretnya hancur? Masih belum. Masih bisa dipertahankan sekarang. Malam Roar dimiliki oleh Kayla. Tapi walaupun memang masih bisa defense ya, mengingat itu juga tadi Lord yang pertama. Tapi base turret udah hancur. Ini yang ngebuat sepertinya ya Aura Fire ini udah tinggal kiting aja. Kiting dalam artian apa? Kiting untuk memancing teman-teman dari RRQ keluar dari base mereka. Karena untuk 3 menit yang berlalu aku perhatiin bahwa RRQ ini bener-bener
ngambil sanctuary banget di dalam base mereka karena mereka tahu bahwa damage itu paling sakit dari Aura Fire. Ini Kabuki udah dapetin 4 kill. Itemnya udah 4 jadi dan cepat. Kena lagi Susah kan. banget untuk ditumbangin. Orange buff-nya diambil lagi atau Retribution yang memang dimenangkan oleh Pon karena udah mentok level 15 poin. Retribution-nya jauh lebih besar. Dan Fenska juga mungkin ragu-ragu ya mau ngeluarin Retribution karena mengingat saat lagi guys, Lord Lord. yang ter-enhance akan muncul. Tapi bagaimana? Dari Banana masih coba untuk cari informasi terlebih dahulu. Mau coba untuk nyulik backline-nya pun sulit ya karena ini perbedaan atributnya udah terlalu timpang. Jauh, iya. Karena nggak ada satu turret pun yang hancur dari Aura Fire. Karena balik lagi kita ngeliat bahwa untuk sekarang Panen Raja ini semuanya ditekankan ke arah Persik gitu loh. Banana mostly jadi damage. Begitupun juga dengan Omi yang sebenarnya niatnya adalah untuk hanya menculik saja. Dan bisa menjadi sustain hero untuk menjadi defender di arah frontline bagi teman-teman dari RRQ. Melainkan di lain sisi kita bisa melihat bahwa ini secara nggak langsung ada 3 commander dari Aura Fire. Ada Grok, ada Fredrin, bahkan Aran pun yang menggunakan Halid. Walaupun tadi dari segi emblemnya bukan Navigator Tank, itu bisa dihitung sebagai salah satu tanker loh. Bahkan inisiator juga ya. Iya. Yang cukup mengerikan masih dengan area of effect yang besar dan menunggu mengawali juga dari Lord yang sudah muncul di arah top lane. Invasi jungle terus terjadi dan RRQ masih kesulitan untuk dapetin celah untuk bisa keep up. Ini kalau sampai Kabukinya juga pakai Grand Dragon Spear ya udah paling enak banget juga seperti tadi match pertama ya. Kita lihat dari Kadera bagus banget pula movement speednya. Namun untuk sekarang ada lagi penetrasi dikeluarkan. Wave Minion menghilang. Sementara untuk Banana berusaha untuk bisa menghilangkan pula satu Wave Minion tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Mereka semuanya masih berfokus untuk bisa melawan beberapa player dimiliki oleh Aura Fire tapi Lordnya dibiarkan begitu saja. Aran akan lompat dengan satu ranking side drop dan Aran masih mencari celah. Samo ada di bagian belakang. Scene-nya terlalu jauh tapi ada flanking yang sepertinya ketahuan sejauh ini. Yap, dan walaupun memang Lordnya masih bisa di defense, RRQ coba untuk fokus ke arah mid dan juga bottomnya, tapi Aura Fire mereka tidak gentar. Ini ada penetrasi lagi loh dikeluarkan. Coba lihat, kalau kita lihat dari minimap, pergerakan Naomi belum mendapatkan siapapun. Malah tuh sekarang dia udah bertemu langsung dengan Sin. Federasi mereka langsung dikeluarkan pula. Ada Persikul yang masih ada di dalam dari area pertahanan sendiri dan Pan mundur kembali Banana berusaha untuk mengatakan dimensi. Ada immortal di dalam tubuh dari Pan yang masih cukup tebal, tapi Pan masih ingin lebih. Dan Aura ini diam-diam mematikan. Mereka nggak yang terlalu maksa, tapi satu persatu ini dirontokin habis-habisan. Sekarang di bagian bawah coba lihat. Wave Minion hadir kembali. Mereka ingin mendapatkan satu best star terakhir. Dan Real War Man mulai dikeluarkan pula. Persik masih berhasil kaburkan satu lagi. Pergerakan yang diambil. Aduh, nggak mau yang maksa tapi satu persatu hancur. Sakit anjir. Dan ini ngebuat dari RRQ juga minim lagi dari segi space untuk bisa farmingnya bahkan. Bahkan kalau aku ngelihat ya, yang menjadi power potensial balik. RRQ bisa kembalikan lagi power mereka ini ada di tangan Clay sebenarnya, tapi hasil dari segi KIA-nya ini masih belum banget. Jadi winning condition seperti apa yang harusnya RRQ bisa miliki nih? Aku mikirnya Naomi itu bisa sebenarnya ngeculik salah satu player An enemy has been slain. dan nambahin sedikit gol tambahan bagi RRQ. Jadi pelan-pelan harus pick off dulu ya, bermain sabar. Tapi bagaimana bisa coba untuk pick off? Karena bahkan space untuk dapetin pick off tersebut aja ditutup habis-habisan. Ini hampir 2/3 mapnya nih. Berterima kasihlah padaku, dasar lemah. Total ya, walaupun nggak terlalu sering loh. Wow. Mau kontes kah? Sepertinya mereka udah siap. An enemy has been slain. Dikeluarkan Aran. Berhasil dilejapkan tapi pada yang lain Persiknya satu hit terakhir. Persik bisa gak bertahan karena Toda Pan Pepori. Lejaplah sudah Persik tapi pertempuran masih terus berlanjut di mana Clay juga menjadi korban. Ada flicker ke bagian depan. Jinnya coba langsung mengeluarkan satu di luar Blazers Skylar. Power of Death terjadi langsung digagalkan di satu WM. Tapi Monster berhasil dilangkap pula. Naomi mau pergi ke arah mana? Akankah Naomi diberikan ulang? Karena untuk sekarang Toda Pan Pepori dapat buat sebuah kedagan yang begitu buruk dan dua Weaponian harus dihadang oleh Banana. Akankah Banana bisa karena tidak? Game pertama untuk Aura. Wow, Aura Fire benar-benar membara apinya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan dominasi one-sided game bahkan. Walaupun first blood tadi tercipta untuk RRQ, tapi itu gak berangsur lama. Dan bagaimana dengan adanya setup team fight dari Aura Fire yang bisa dimaksimalkan. Dan ini dia, power dari comfort pick. Objective control yang dimiliki
segi gameplaynya teman-teman Aura Fire ya, mereka tuh bermain dengan sangat-sangat nyantai, tapi kayak pace-nya tuh nggak pernah menurun. Setiap menit berjalan pasti ada saja pertukaran yang mereka bisa raih terhadap teman-teman dari RRQ. Dan aku akan katakan, untuk di game kali ini rasanya tuh seakan-akan kayak per kill point itu 1 menit. Iya. 1 kill point itu 1 menit kayaknya. Yap. Dari kedua belah tim ya. Jadi mana ini benar-benar ngetes banget sebenarnya kesabaran dari kedua belah tim. Dan emang aku bisa katakan sayangnya untuk RRQ menurutku sendiri ada beberapa momen di mana mereka nggak bisa terlalu bersabar Ya. menghadapi pancingan yang dihadapi oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan memang kontrol map dari Samo HT ya. Ya, itu aku udah bilang dari awal. Berawal dari outer-outer turret yang hancur. Bagaimana Samo HT-nya ngasih zoning out terus-menerus. Iya. Dipegangin semuanya. Map yang terang seadanya. Dan itu menjadi sebuah limitasi pergerakan dari RRQ yang memang sulit banget dalam keadaan yang behind. Sekarang bayangin aja, Fan punya power yang sangat besar dengan adanya Fredrin. Diikuti dengan Samo HT menggunakan gerok yang dalam tanda kutip masuk ke dalam dinding itu punya sisi immunity yang cukup oke untuk membuat dia makin ngebuka lagi info yang sebegitu banyaknya diproses oleh teman-teman dari Aura Fire. Walaupun untuk di arah early gamenya tadi Aran sempat tumbang kalau nggak salah, cuma setelah dari itu ya apa, duo combo maut ini menurutku yang jadi power bagi teman-teman dari Aura Fire di game kali ini. Buka infonya dari Samo HT, yang engage-nya itu dari Ivan, yang jadi poking damage untuk early power damage ya, itu ada di tangan dari Sin dengan Yves-nya loh. Ya, point blast saja berkali-kali juga udah berasa kok karena Martis. Plus mereka Di depan sana. mereka juga disupport oleh Pan. Kenapa ya? Karena Pan ini dari point retribution-nya itulah yang bagus banget. Iya. Jadi mereka pede untuk mau ngegas objektif apapun, tapi Samo player of the game. Ya, Wah. bahkan untuk early itemnya aja, ini sampai ada 2 Steel Lake Plates karena satu lagi tuh ingin dibuat ke arah Dominance Ice. Kenapa Dominance Ice ya? Karena ya balik lagi mengurangi attack speed 1/4, gak cuma dari efek anti degennya aja yang berfungsi untuk men-tone down power dari Martis. Bahkan dengan adanya focusing mark Grok di game kali ini, gak power of nature, gak power dari wild chat, itu udah ngebantu banget untuk nge-supply damage tambahan untuk di arah early game-nya kepada teman-teman dari Aura Fire. Bahkan untuk sampai di arah late game potensialnya aja, ini itemnya item yang bisa dibilang cukup umum lah dengan ada Blade Armor untuk mengurangi power dari basic attack, ditambah lagi dengan ada Dominance Ice juga memberikan attack speed yang lebih rendah, anti-regen juga, dan Athanasial seenggaknya untuk sedikit asuransi jikalau adanya power dari Varsha yang terlalu over kepada Samo HT nantinya di arah late game. Bahkan yang aku suka adalah emblemnya pun ini menggunakan emblem tank, jadi benar-benar full ngambil ke arah durability, tapi guna aslinya adalah untuk menjadi mata dari Aura Fire. Dan focusing mark ini juga membuat dirinya sebagai satu inisiator Iya. dengan follow up yang cukup juga Oke. pastinya. Dan ini dia recap di game yang pertama highlightnya. Iya, lihat bagaimana dengan Aran yang di arah bottom lane itu emang lagi dihajar habis-habisan oleh teman-teman dari arah kita. Tapi lihat deh di mana posisinya Samo HT. Dia udah bener-bener ngambil face banget berduaan ke depan sana, gak sama Sin, gak sama Van. Seenggaknya ya udah nggak apa-apa, tetap terus melakukan invasi, dan bahkan ini momen yang menurutku ya jadi kayak kelihatannya tuh kalau nggak ada Van pasti nggak ada Samo HT gitu loh. Jadi harus dibarengi terus-menerus mereka berdua untuk di game kali ini. Aran di lain sisi menurutku tujuan utamanya adalah untuk menggunakan Aran sebagai sisi power yang bisa dibilang menjadi cadangan lah kalau misalkan one shot-nya nggak bisa on point kepada teman-teman dari RRQ. Cuma nggak cuma di tangan dari Van dan juga Samo HT aja sebagai salah satu durability hero. Kabuki dan juga Sin di sini juga mengambil power dari Aura Fire dan memberikannya kepada RRQ dengan bentuk slow yang sangat menyebalkan, yang membuat Kabuki ini kan punya attack speed yang agak pelan ya dengan menggunakan Brody, tapi ingat sekalinya pukul dia langsung jedar gede. Itu yang jadi jembatan lah kasarnya, jembatan kemenangan bagi teman-teman dari Aura Fire. Jadi ini benar-benar udah ngisi banget dari seluruh aspek, walaupun team fight-nya nggak terlalu ramai untuk di game kali ini, tapi selama strateginya jalan mulus, lancar, ini udah oke banget menurutku untuk teman-teman dari Aura Fire. Semua
semuanya akan dilahap Dan aku oleh ngeliatnya juga api. Aran ini cuma sebagai satu bait aja. Karena Arannya didiemin. Tadi all in kepada Aran. Dan akhirnya Lord bisa didapetin. Tapi ini dia untuk item build-nya juga memang ternyata Aran berfokus untuk bisa membuat hybrid ya. Dengan 2 item penetration bahkan. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita lihat untuk dari Akulah sang pengendali IGN-nya petir dari kuno. Sin sendiri pun ini Memburu udah semua benar-benar dewa full banget jahat. dengan combo dari Asbin One dan juga Glowing One ya. Dan ngelihat dari Aran tadi seperti yang dikatakan oleh Al, Pengalihan isu. pengalihan isu sebenarnya, karena untuk dari segi item damage ada dengan Blade of Eptasis dan juga Malefic Roar udah cukup untuk bisa melakukan penetrasi Sniper sih ya. teman-teman dari Ararkyu. Mengalir dari Tapi yang harus tempat ditekankan di sini adalah dia juga menggunakan Dominance Ice dan juga Siap, Athena Shield. maju. Untuk jadi frontliner juga bisa sebenarnya, karena kalau kita ngomongin sama hati jadi frontliner menurutku itu agak kurang tepat sih, karena di barengan terus-menerus sama Fredrin Evan. Sementara kalau kita melihat ke arah Kabuki, Harapan ini akan tetap saking ada. nyantainya, Bahkan tapi ketika dapet semuanya snowballnya. terasa menyedihkan. Sepatu udah nggak ada di menit ke-16 dengan gold di angka 14.000 dan bahkan untuk item terakhirnya ditambahin Windtalker untuk punya potensi attack speed yang lebih besar. Yap, dan bagaimana lihat objektifnya. 3 turtle, 2 lord, 9 turret. Ini benar-benar bisa Semuanya, dikontrol abis. Dan ngomongin masalah tadi, Aul sempat mention bahwa map dipegang 2/3. Nah. Lihat purple buff dan juga orange buff Ya ownership. itu dia. Itu yang udah benar-benar kelihatan banget. Pertama, udah kena snowball. Yang kedua, nggak punya resource Masalahnya- untuk bisa dapetin XP dan juga gold. Dari RRQ-nya juga sulit banget untuk bisa melakukan counter initiate. Karena Chow ini kan single Kenapa target. harus pakai Dan ini, targetnya ini terus-menerus ke lane-nya Aran. Makanya tadi aku bilang, Sangat bagaimana tinggi, Aran kan? ini jadi satu dua pengalihan isu. Karena ya udah main aja nih. Aran yang di lock terus-menerus ternyata Samo HT sama Fan-nya bebas. Sapo hati sama Pandai Salah, tadi juga. Pan. Ampe. Touring mereka. Bener, Bandiku, touring dia power langsung bank. ya. Touring kan. Touring. Ngeblok dia dari orange buffnya Ararki ke Nyebrang purple buffnya. ke base turret. Nyebrang hacking lewat river lah kita di semua udah. Ah, Coba. apakah ini adalah adventure? Oke, yang menjadi pertanyaan tadi itu kan juga satu momen adalah kenapa dia bisa sampai di antara base dan juga inner turret untuk ngambil siapa? Clay. Ya, bisa sampai situ. Sampai Ya, bisa kosong itu kah defense-nya? itu yang menurutku menjadi sebenarnya niatnya dari RRQ. Aku melihatnya adalah fokusnya satu lane untuk bisa mereka menangkan dari laningnya, abis itu snowball dari situ. Aku tuh ngeliatnya seperti itu. Cuman kalau kita ngeliat dari segi posisinya Aran sebagai salah satu dan tanda kutip XP lane jauh, lihat bagaimana kebantingnya team fight participation dari teman-teman yang lain dibandingkan dengan Aran. Ini 8% melawan paling kecil 75%. Global legend. Artinya apa? Artinya power dari Aran itu emang sengaja untuk sebenarnya 5 jadi dinding seconds kedua until dari enemy Taran. reaches the Jadi battle. biarin aja untuk teman-teman dari Aran itu nggak apa-apa push aja, tumbangin aja Arannya 2 kali tumbang nggak masalah. Yang penting fokusnya ke arah laning tersebut di lain sisi yang berbeda. Ada Van dan juga Samo HT yang tiba-tiba udah jalan, mau dia ngerangkak, mau dia ngedes, tapi setidaknya dapetin space. Dan itu kelihatan banget tadi di saat mau coba untuk dapetin objektif outer turret di top. Ada Aran. Itu jadi bukan quick sun guard ya. Quick turret guard. Iya, itu quick turret guard. Bener. Karena akhirnya gak ada yang tersentuh sama sekali kan. Sampai adanya mau coba untuk mirror objektif dari RRQ. Iya, karena emang menurutku untuk di mid gamenya itu salah satu cara untuk RRQ bisa mendapatkan powernya kembali. Iya. Para teman-teman dari Aura Fire. Cuman masuk ke arah late game, masuk ke menit 13 deh. Kalau target semua udah hilang, itu udah mulai menurutku ya agak susah sih. Karena yang mau bagaimana lagi? Pertama map udah dipegang oleh teman-teman dari Aura Fire. Hampir sepenuhnya. Kedua, ini resource yang masuk kepada RRQ itu cuma di wave aja. Gitu loh. Yang itu pun juga kadang-kadang tadi aku lihat ada momen di mana di freeze gitu loh. Bagi teman-teman dari Aura Fire ngebuat mereka pun seakan-akan haus akan resource dari XP dan juga gold untuk membalaskan setup dari Aura Fire. Aduh, tapi aku juga haus. Wait, kenapa? Aku mau pesan Grab dulu bentar karena ada diskon 90% karena aku udah haus. Waduh, boleh. Kalau mau pakai voucher Masuk. aku? Mau. Mau pakai voucher aku nggak? Mau. Aku habis dikasih voucher banyak-banyak. Tapi nggak bakal cepet habis karena pasti Nggak diskonnya bakal. sampai dengan 90%. Buset, 90% udah nyerempet gratis itu. Benar. Nyerempet aja, nyerempet Jadi aja. ini sebenarnya teorinya adalah pakai uang tabungan untuk nabung lagi. Betul. Tapi bonusnya cuma. Ya. 90% teman-teman. Kalian mau? Ada di bawah kan? Langsung aja ya. grb.to/mbs. Betul. Bisa juga Grab putin ayam. Bisa. Aduh.
Sorry, Ayang guys. mau makan apa malam ini? Ayang lagi bad mood, mau aku kirim apa? Bede. Nah ini Ya ayang. ampun. Ayang, Apa ini? ini kibasan alami. Waduh. Ini wanginya tercium. Walah, ternyata Lana. Pak Pulung gak jadi full senyum. Ini malam minggu loh. Iya kan, malam minggu loh. Pas ini jadi malam Jumat. Dari belakang terlihat manis, ternyata dari depan berkumis. Belakang manis, depan berkumis. Bang, itu hair and shoulders-nya sampai ini gak keramasin jenggot sama kumis. Ini semua kan tahu bakal ngejebak para caster, makanya megangnya tiger untuk kita tegar. Waduh, ini benar-benar ya, belakang manis, depan berkumis. Di saat kau kuliah, aku pun menangis. Sedih. Kayak udah dikasih harapan ya kan dari belakangnya. Oke, karena ini malam minggu, seperti biasa kita harus mengucapkan. Jadi selamat bermalam minggu buat kalian-kalian kaum yang terbebani dengan rasa rindu tanpa ada kesempatan buat bertemu. Ih, selamat malam minggu untuk kalian yang terbalut rasa rindu yang membelenggu sehingga kalian hanya bisa menunggu. Cakep. Selamat malam minggu bagi kalian semua. Ingat ini bulan Agustus ada nggak 100? Rusak bener. Udah trauma gua. Gua trauma ul. Gua trauma ul. Serius. Oh Mama, where are you? Ini metode baru nih Iya. Coci. Nah, agak terbantingnya jauh ya. Serat. Bener. Masih karakter development. Tenang aja. Siap. Sabar ya teman-teman ya. Beberapa saat lagi kita akan langsung melihat game yang kedua. Akankah RRQ bisa menyamakan kedudukan atau Aura yang akan membawa poin penuh untuk malam hari ini? Oke, 2-0 kah atau 1-1? Tapi kalau ngelihat adanya power, pick, dan juga agresivitas dari Aura yang masuk lagi nih, adanya sebuah kejutan. Sekarang bukan cuma sekedar arat effect, tapi sekarang udah ada Samohate juga yang memberikan efek begitu luar biasa. Bagaimana map control yang benar-benar dijalankan dengan begitu baik, dipegangin semuanya, gak dikasih celah sama sekali. Aku tadi udah mention pas lagi di grafiknya bahwa bahkan di poster tadi aku mention efek dari Aran dan juga Samohate ini bisa jadi Samohate yang distraction, Arannya yang melakukan initial, tapi ternyata terbalik. Justru Tergulang. iya, justru dari Arannya yang menjadi distraction dan itu adalah power yang menurutku harus lebih diperhatikan lagi oleh teman-teman dari RRQ. Cara untuk menilai hal tersebut gimana? Ya sebenarnya kalau kita ngelihat sumbernya itu sebenarnya dari arah early rotasinya. Early rotasi dari RRQ di game pertama sebenarnya udah bagus, tapi fokus mereka terlalu terpaku kepada satu laning yang ngebuat akhirnya laning yang lain pun secara diam-diam, walaupun nggak kelihatan secara jelas ya, itu dikikis. Ya, dikit demi dikit teman-teman dari Aura Fire, dan ini dia dari segi head to headnya antara Banana dan juga Aran. Yang kalau aku lihat untuk dari segi average damage taken-nya itu nggak berbeda jauh dengan juga kill participation-nya. Jadi kalau dari segi statistik ini nggak beda-beda jauh banget. Cuman satu hal yang gue ingin katakan adalah Banana itu suka banget dengan hero-hero dive in yang powernya emang untuk ngejar ke arah backline, dan terbukti dengan di hari kemarin di mana ia menggunakan Yuzong untuk mengincar ke arah Nino yang menggunakan Iritel. Itu udah terbukti sangat-sangat efektif. Bahkan kalaupun emang nggak bisa menumbangkan, seenggaknya memisahkan tim fight agar tidak terlalu berat bagi teman-teman dari RRQ. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Aran, Parsa guys. jujur Aran di sini cuma nyari menang ya. Kalau dilihat dari segi gameplaynya, mau dia mau bawa seperti apa, mau dia jadi ditumbangin terus, mau dia jadi sandbag gitu loh, dia nggak masalah. Kelihatan tadi di game pertama, dan juga dengan game-game yang lainnya, apalagi yang waktu itu udah terkenal banget, bahkan membuat adanya title Prince Aran dengan Pakitonya yang dimana teman-teman lebih berteam fight, yang Split pushnya bahaya. Split push Iya. luar Jadi biasa. ini Prince Aran versus Tuan Muda ya. Ya. Ya, yang sekarang bermain juga tapi Salah, maaf, Raja Pisang. Raja Pisang. Banana. Ya maksud saya Tuan Muda dari versi Oh, iya, betul. Bapak. Oke, tapi untuk Raja Pisang lagi. Iya, betul kan, Tapi Banana. benar. Gak salah sih di situnya ya. Tapi di game yang kedua RRQ harus coba untuk mengubah lagi mungkin bagaimana cara untuk bisa deny picknya, counter initiate-nya, karena tadi sisi power itu cuman ada di Chow aja. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat sisi power tuh kita juga bisa ngitung sih ke arah Marquis dari Persik, cuman ya sayang sekali dengan banyaknya
invasi yang dilakukan, Martis pun akhirnya nggak bisa terlalu kuat untuk bisa menahan engagement power dari Aura Fire di arah early game-nya, dan Mortal Coil pun tadi akhirnya kita jarang sekali lihat. Dan Cloud masih menjadi satu hal yang sudah ditamatkan oleh Skylar. Tidak akan lagi Cloud untuk Skylar, beserta dengan Kadita yang sudah ditutup dan Fanny Edit. Edit di-ban karena memang Aura ini punya fleksibilitas akan hal tersebut. Bahkan kemarin di dalam satu match yang sama, 2 kali pick Edit, role-nya berbeda. Let's go. Itu udah kelihatan banget, dan ternyata untuk dari segi banning ini masih sama seperti di game pertama tadi dengan adanya Kadita, Cloud, dan juga Irithel yang sudah dihilangkan. Begitupun juga dengan teman-teman dari RRQ. Kalau di game sebelumnya kita melihat bahwa first pick dari Aura itu kalau nggak salah langsung kenapa? Langsung Eve. Iya, langsung ke arah Eve. Menurutku untuk di game kali ini juga bisa sih sebagai salah satu poking damager gitu loh. Kalaupun emang nggak mau ngambil ke arah Eve, untuk mid lane yang masih bisa ngepoking itu masih ada Novaria sebenarnya. Tapi sekarang nggak, langsung ngambilnya ke arah Eve. Mendingan Fredericknya ambil deh sekarang. Ya, Ini itu power bisa. pick banget, fun bener deh. Gak bohong, bener ini swear. Dan ternyata Frederick langsung diambil karena Fan ini sangat-sangat powerful sehingga nggak akan dikasih lagi, dan satu pick yang akan diamankan. Marksman dulu kan? Mau gold lane dulu, masih ada Beatrix Ya. lagi. Walaupun sebenarnya akhirnya Beatrixnya pun bisa dijawab dengan adanya inisiasi dari Grok. Ya, tapi seenggaknya kalaupun emang nggak mau Beatrix dan ada asuransi dari arah early game, apalagi ngelawan sama hati seperti Kari juga sebenarnya masih bisa. Tapi ternyata enggak, ngambil ke arah Valentina terlebih dahulu untuk teman dari RRQ. Sementara dari Aura, mereka tadi sempat mengambil Grok kalau nggak salah di momen ini. Dan nggak cuma dari Grok aja, ini juga momen yang cukup oke sebenarnya untuk Fan mengambil ke arah junglernya dia. Apa pilihannya? Sebenarnya masih ada Martis, dan bahkan Basya pun juga masih terbuka, yang dimana bakalan cocok banget kalau misalkan dikombokan juga dengan adanya Yip. Ini masih oke banget menurutku. Atau Beatrixnya mau diambil sekarang? Beatrixnya mau diambil sekarang juga bisa. Bisa untuk Kabuki, dan ternyata ada Terizla terlebih dahulu yang akan diamankan untuk Aran plus Beatrixnya. Yes, there's no more Beatrix untuk Skylar. Berarti nantinya akan dipaksa untuk bermain Brodika, Kari, atau nantinya memunculkan adanya opsi-opsi lain seperti kemarin sempat kita dikejutkan juga dengan adanya Bruno. Yap. Dan itu hasilnya baik loh, dengan adanya space juga yang di-create. Atau metode rank akan keluar. Bruno Digi. Bruno Digi, capek. Itu bakalan enak banget untuk teman-teman dari RRQ dapetin ke arah early game-nya. Yap. Cuman kalau misalkan kita ngelihat untuk sekarang, ternyata yang diambil lagi itu adalah Kaja. Kaja. Yap, mau coba untuk memaksimalkan potensi power pick off dari Naomi yang kita tahu juga ini bukan cuma sekedar Kaja ya, Chow putranya juga bersinar. Tapi berarti butuh satu follow up damage yang cukup. Biasanya kan Kaja ini bawa Kari atau bawa Lunok di midnya, tapi kan sekarang udah ada Valentina. Mungkin tapi Karinya nanti bisa di-ban juga di second banning phase untuk Aura. Iya, itu possible banget sih, karena kita udah ngeliat adanya 2 marksman, dan kebetulan emang ini dibutuhkan oleh RRQ untuk sekarang juga ada di bagian marksman-nya. Tapi nggak cuma marksman doang, Exfinitor juga masih dibutuhkan sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Siapa yang bakalan oke untuk match up dengan Terizla? Menurutku ada satu hero, Xbox, yang bakalan bisa oke untuk dari segi match up laning dan juga mobilitas sebenarnya. Dan selain dari itu, untuk di arah marksman-nya, yes, itu dia yang tadi aku sebut. Kari ternyata langsung dihilangkan untuk menghindari adanya pick of potential dengan adanya device judgment. Udah 3 hero di ban, 1 diambil. Dari kemarin banyak banget yang udah langsung nutup hero-heronya untuk Skylar. Iya. Nah ini dipaksa lagi untuk mengeluarkan satu pocket strat kah? Tapi kalau Kari ini memang sangat-sangat wajar banget di ban. Sebagai follow up inisiasi yang akan dilakukan oleh Naomi. Dan satu ban lagi menuju ke arah hero-nya untuk Samoa TK. Orang lemah akan mati. Shut down. An ally has Karena kalau ngeliat potensi playmaking dari Samoa HT ini mengerikan. Ya, itu yang paling penting, dan menurutku ada lagi yang paling penting. Momentum making dari Samoa HT. Aku akan katakan dari dulu, itu benar-benar kayak on point 80% loh. Mau teman-temannya follow up mau enggak, at least dia udah melakukan hal itu. Dia udah mendeliver momentum tersebut gitu loh. Wow, dengan sangat baik. Tapi ternyata untuk next gen-nya Hellcard yang dihilangkan. Kalau aku lihat sebenarnya kalau dari Aura Fire, ini dari segi potensial mereka wah besar banget. Apalagi dengan early power juga ada Terizla gitu loh. Yang mereka butuhkan menurutku sekarang cuma badan paling besarnya di arah depan. Namun kita bisa melihat total berarti ada 4 marksman
yang di-ban dari Aura Fire. Bruno kah? Bruno kah? Masih ada Brody sih. Brody tadi masih ada. Iya, tapi kalau Bruno masih ada. iya, Brody setidaknya dia punya escape ability sih. Walaupun sebenarnya dia harus maju dulu baru bisa kabur kan. Tapi kalau terjebak di dalam satu kotak real manipulation kan agak berat. Jadi butuh range hero, mungkin Bruno akan bisa jadi jawaban. Kalau ngeliat Anjir. dari satu pick tadi terakhir juga ya untuk Skylar-nya ya. Oh, akan menuju ke arah mana? Atau mereka juga akan bisa menggunakan Harit loh. Kenapa? Karena ini Bruno ternyata yang keluar. Bruno punya dash setidaknya. Dia punya sliding tackle. Itu yang akan bisa membantu. Karena yang kemarin kalau nggak salah dia bawa flicker juga ya. Iya. Kalau menurutku dengan adanya Bruno ini bisa menjadi salah satu damager yang benar-benar tajam banget, apalagi seperti di hari kemarin. Tapi ingat, satu hal yang bisa dibilang agak jadi fair bagi Bruno adalah dia adalah hero tipikal item dependent. Kalaupun memang dia di arah RW-nya udah dikasih scope, kasih dia waktu aja untuk jungling, dapetin 2-3 item pertama, itu baru ada instant damage yang bisa dilakukan pada teman-teman dari Aura Fire. Dan ternyata untuk pick selanjutnya ada Lancelot dan juga ada Kufra. Yap, dan ini Kufra juga bisa menjadi satu hal penghambat untuk Raja ya. Karena di saat dia mau coba untuk flicker terus buka bouncing ball, itu agak berat sih untuk bisa langsung melakukan inisiasi. Tapi yang akan dijawab adalah satu lagi pilihan untuk berada di XP ataupun di jungle. Ya, Karena Freddy-nya juga masih fleksibel. Raiden fleksibel dan ini head to head dengan adanya Lancelot ya. Jadi menurutku ini bakal wise banget kalau Freddy jadi jungler untuk jadi stopper juga kasarnya bagi Lancelot. Tapi apakah Larky punya pemikiran lain untuk bisa menambahkan ke arah junglernya? Dan ternyata enggak. Yuzong yang diambil untuk sebagai salah satu screen red, dan tadi aku juga sudah mention bahwa power dari Banana dengan Yuzong ya main ke arah backline itu benar-benar beautiful banget kemarin aku lihat. Dan calon-calon yang bakalan dirusuh ini ada di tangan Beatrix dan juga Yi. Apakah bakalan berbahaya banget? Bakalan berbahaya banget, iya. Cuman ingat, Yuzong adalah salah satu damager fisikal, masih bisa dinilai dengan Wind of Nature untuk maksimal setidaknya. Tapi tidak dengan petrify-nya. Iya. Nah, kita lihat saja seperti apa Yuzong yang digunakan oleh Banana. Apakah bisa mengacak-acak area defensif yang dimiliki oleh Aura Fire? Oke, dan kita akan mengintip terlebih dahulu untuk set talent emblem yang akan dibawa juga. Ini membuat akhirnya harusnya akan ada masukan pengaman dari Skylar. Waduh. Harusnya iya dong. Iya. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Di mana Skylar dengan Fatal yang dibawa. Yap, untuk penambahan lagi karena critical chance akan jadi. Sekarang untuk pertempuran di game yang kedua, akankah menjadi 2-0 atau 1 sama FPL Arena? Mana suaranya? Masih semangat pastinya ya, karena ini masih menjadi match point untuk Aura Fire. Mereka tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa mengamankan 2-0-nya kah? Tapi untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana harusnya Skylar dikasih space dulu. Dengan adanya Yuzong, Yuzong bakal ke depan. Dan siapa yang akan menjaga keberadaan dari Skylar di saat dalam satu buah team fight? Waduh, ini dia. Akankah ada pertempuran karena Samo HT langsung menunjukkan eksistensinya untuk bisa membantu rekan-rekannya. Oke, dan dari set talent emblem juga kita bisa lihat ya bagaimana dari Versik mengandalkan durability-nya dengan firmness ball. Iya, dan ditambah lagi dengan adanya Bruno mengambil bawah atau ditambah lagi dengan Quantum Surge, dan juga ternyata emblemnya ngambil ke arah Assassin. Jadi yang dicari adalah tendangan yang benar-benar satu kali hit itu bisa sampai 2000 damage sebenarnya kepada teman-teman dari RRQ dengan critical hit tentunya. Namun kalau aku bandingkan dengan teman-teman dari Aura Fire, khususnya dengan Samo HT yang mengambil ke arah Conclusive Blast, ini bakalan ada damage, additional damage yang dikeluarkan di saat ada Tyrant's Revenge yang dikeluarkan. Apakah Tyrant's Revenge bisa akurat? Menurutku dengan setup dari RRQ yang bisa dibilang gak terlalu banyak hero mobilitas, ini masih punya chance banget dari Samo HT untuk bisa bikin momentum. Waduh, langsung 2 orang menunjukkan wujudnya tepat di depan Samo HT. Kaget? Gua yang kaget. Kaget juga karena sekarang RRQ mau coba untuk megang kendali atas early game-nya ya. Tadi sempat ketinggalan dan mau coba untuk bermain rotasi pula dan kembali mengamankan space untuk Skylar. Bagaimana caranya? Dengan mungkin
bakal di babysit juga dengan adanya satu range yang dimiliki oleh Skylar. Oke, Skylar level 3, Kabuki level 3, sama-sama belum menyentuh level 4, tapi tempatnya berbeda pula. Banana, kali ini Sin mengamankan level 4-nya untuk berada di area dari Turtle, dan sekarang reward manipulation-nya sangat-sangat ditunggu. Ada Banana yang langsung maju ke bagian depan dengan satu pergerakan di mana performnya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ. Mereka mendapatkan keuntungan dari begitu banyak. Aran terjebak sendirian. Aran, akankah bisa bertahankan Aran? Satu hit terakhirnya hilanglah sudah. Yap, Aren hilang. Turtle bisa didapatkan oleh RRQ dan ini dia early yang harusnya diharapkan untuk bisa dimanfaatkan, tapi Tyrant Rage. Itu dia Tyrant Rage ya. Langsung dikeluarkan pula Samohate. Wow. Serangan mendadak ada di tiap lini. Ya, dan ini inisiasi dari Naomi-nya pun bisa di follow up dengan cukup bola-bola panas dari Skylar yang membuat inisiasinya menjadi follow up yang begitu baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi kontes ya tadi ya, position dari Vertex ini udah enak banget, apalagi dengan adanya Clay yang mengeluarkan reward manipulation sekitar 2 detik setelah adanya reward manipulation asli dari Sin yang ngebuat akhirnya territorial power dipegang oleh teman-teman dari RRQ, dan juga jangan lupa Banana tadi. Diajak berantem nih Banananya. Ayo berantem dulu bentar ya. Penalti zone udah dikeluarkan, tapi ada Van di tempat berbeda. Van harus mengejar levelingnya. Yap, dan sebenarnya ini levelnya juga memang dipegang sama Banana ya. Yap, Terlihat ada satu gap level, tapi yang perlu diperhatikan adalah inisiasi Blind Tyrant's Revenge. Itu bisa-bisa kalau misalkan emang on point, Bisa bagus banget, Bisa. kalau enggak rusak banget. hit or miss banget ya. Jadi harus dimaksimalin banget, tapi kan Skylar ya udah secure ke arah Berserker Fury, Coji. Oke, Berserker Fury untuk di arah item awalnya membuat adanya penambahan 40% critical damage. Dan pada akhirnya kalau pasifnya nyala, itu sakit. Waduh, sakit banget di adjustment dia. Coba lihat. Belum lagi Skylar terus memberikan damage sebegitu mematikan. Karena di bawah menit ke-6, di bawah menit ke-8, siapapun yang terkena impact di adjustment dengan adanya follow up damage, udah nikmat-nikmat aja, pasti bakal ke take down. Ya bahkan bottom outer turret-nya. Waduh, sekarang Kabuki langsung saya di Virus Passion dikeluarkan dan hilanglah sudah satu wave minion. Tapi Van-nya mau bergerak ke arah mana? Monster jungle. Yap, karena mau coba untuk leveling up lagi, pastinya mengingat Turtle yang kedua sekarang sudah muncul, dan bahkan dengan keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ, mereka udah set up duluan nih, mereka nggak mau kehilangan momentum ini. Dan bahkan kalau kita untuk dari segi early damage lihat nih dari Naomi. Aduh, mereka mau dimajuin lagi? Tidak. Ternyata langsung didinai saja, tapi setidaknya mereka membuat sebuah pergerakan untuk mendapatkan outer turret. Kalau Naomi-nya punya Divine Judgment, itu bisa di flicker loh. Iya. Bisa ketangkep juga, dan sayangnya tadi Naomi nggak punya Divine Judgment sehingga tidak ada inisiasi. Hanya membuat dari Kabukinya mundur sehingga bottom outer turret-nya pun bisa dihancurkan oleh Skylar. Dan Aran ini ini dia player baru ya, space Skylar. untuk Skylar-nya. Iya, ini space yang didapatkan sebenarnya berasal dari adanya 4 poin kill pertama yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Karena menurutku untuk sekarang, waduh, Aura Fire ini masih kurang banget damage, teman-teman bisa counter setup dari setup yang dibawakan oleh RRQ. Ini Van mati-matian ya untuk menyamakan leveling ya. Iya, itu dia. Halo. Agar nanti pun bisa melakukan Semuanya sebuah akan kontes dilahap objektif, oleh tapi barusan api. Little Wanderer tetap diambil oleh RRQ. Yap, Little Wonder-nya bisa diambil lagi, dan sekarang Samo! Ada Tyrant Race tapi flicker dikeluarkan pula di area belakang. Sinnya berjuang dibalaskan dengan reward manipulation pula versiknya berjuang. Seorang tidak ada efek count-nya. Namun tempat berbeda, Samo kembali lagi menjadi korban dengan begitu banyak damage yang masuk lewat bola-bola yang begitu panas. Yup, dan itu dia kembali adanya satu buah pick off yang terjadi untuk RRQ. Outer top turret-nya berhasil untuk dihancurkan. Dan kita ngelihat dari Arannya juga ini sulit banget untuk rotasi ya. Waduh, ini dia Van-nya masih bisa sing. Tapi sekarang purple bomb-nya tetap diamankan oleh Versik dan Renner Rapati. Belum juga mengenai arah siapapun dan outer turret mulai nyatu. Ini turret dari RRQ gak ada yang kesentuh sama sekali. Gak ada yang satu sama sekali, apalagi dia juga mengelakkan dengan game yang pertama. Justru sekarang kebalikannya Versik yang mainnya tuh nyantai, tapi susah banget untuk ditumbangin. Itu yang aku bilang tadi, dengan kurang damage yang dibawa oleh teman-teman dari Aura Fire. Bukan dari segi hero-nya, tapi emang karena untuk sekarang timing damage-nya masih kurang. Yap, dan Aura Fire mereka kurang untuk membuka vision-nya. Ya. Karena Terizla-nya pun ini benar-benar ditahan terus-menerus di lane-nya. Dia nggak sempat untuk rotasi, dan kita tahu typical Kufra ini nggak bisa yang jadi sandbag di depan. Dia butuh banget posisi.
Dan itu yang dimanfaatkan bagaimana siapapun yang ada di depan ini ditarik sama Naomi. Ini perbedaan ya. Tadi kalau dilihat dari golnya antara Bruno dan juga Beatrice itu perbedaannya 2100 adalah pintu loh. gerbang Hampir satu kehancuran. item itu. Karena itu kan memang apa ya, 2 kill 0 1 assist, Skylar udah dapetin ke arah Berserker Fury. Sebenarnya kalau di ngomongin masalah damage ya, Skylar udah punya critical chance saja buatnya dari pasif gitu loh. Yang ngebuat akhirnya yang dia butuhkan itu cuma dari segi space-nya aja. Space pun selalu diberikan oleh teman-teman dari RQ, khususnya dari Banana dan juga dari Versik. Naomi menurutku tadi masih juga menjadi salah satu predator untuk menarik satu penculikan, tapi masih belum mendapatkan buahnya dengan cukup baik. Penculik That's it, ya? gitu loh, iya. Penculik Negeri handal. ini adalah Tapi memang ini tanah menjadi air perfect kita. turtle Dan negeri untuk ini akan RRQ yang kembali bisa kalian. mempertahankan snowball Kenapa effect-nya. Bahkan Rilis? Aura Fire ini belum Tuh, ada tuh. poin pick off sama sekali. Tapi Parkour Keren, Buff Rilis. kali ini berhasil Keren. diamankan oleh Van. Van akan punya bahan bakar di tempat yang Banana, berbeda. baby. Banana bersiap untuk bisa langsung memberikan sebuah invasi. Tapi Dragon Tail sudah pergi ke arah yang lain. Ya walaupun sebenarnya dari audience prediction ini Wow. masih dipegang oleh RRQ. Jauh. Yes, karena memang dengan adanya Oke, itu ada defense Spider Rage yang connect. Akankah mereka berhasil untuk bisa merubah kalah untuk arah Versik? Karena Versik masih bisa bertahan di atas sebelum dia berhasil untuk ngedes karena berbeda. Ada penalty zone pula. Banana hadir dengan flag Dragon Popnya siap untuk mendarah dan juga memberikan bala bantuan. Tapi Aran tersedot darahnya. Aran masih bisa bertahan. Ada satu penta kucing tadi dan juga Tonros yang dikeluarkan menuju ke arah Bruno. sebegitu sekuat tenaganya untuk bisa menahan satu inner turret di arah middle, tapi tidak dengan ditombol. Susah kan ngomongin Versik kan, mau dipeluk, mau udah kena Band Night Rage juga. Bahkan tadi udah sampai ngeluarin ke arah Real Revelation, ini udah bener-bener susah banget tembusin ke arah Versik. Fun aja ngelawan Versik, udah ada beda satu level gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan adanya Sin dan juga Versik. Damage output dari Aura Fire itu sebenarnya ada, tapi bukan di momen ini juga. Waduh, itu dia. Ada satu revive chance pas langsung saja. Coba lihat damage yang dihasilkan oleh Skylar. Aduh, bolanya berapi udah isi semen, batu kerikil, batu kali, semua ada di situ. Pedih ya. Pedih banget. Tapi memang akhirnya Samohate juga ini nggak mudah di pick off ya, dengan pastinya ada item-item defensif juga yang dimiliki. Great Dragon Spear Choji sekarang sudah dipegang sama Mau kabur? Kau membuatku kecewa. Aku akan mengubah dunia seperti keinginanku. First blood. Well played. Initiate retreat. An ally has been slain. You have slain an enemy. An ally has been slain. Well played. You have slain an enemy. Orang lemah akan mati. Initiate retreat. Papa, lihat orang-orang bodoh ini. Request backup. Launch attack. Attack the turtle. Request backup. Phew. You have been slain. An enemy has Untung been beneran slain. guys, anjir. Request backup. The enemy has slain the turtle. Apa guys, nggak ada recall lagi. An ally has been slain. An enemy has been slain. Gather and enter.
Seven Check Kesakitan adalah hadiah spesial. itu baru bakal works banget. Dan melihat dari segi itemnya, setidaknya ada Thunderbolt yang bisa membuat poking damage dari Van Waduh, langsung terkena bola karena dari Clay. Tapi mereka mengurungkan niatnya. Ada Persik yang bersiap untuk bisa langsung mengantarkan damage yang bola. Tapi Samoate ada penalty zone. Akan mengubah Clay mencoba untuk bisa mengamankan lagi pergerakan dari Samoate. Udah tertinggal sedia di bagian Jong, aku punya dendam sama kamu ya, Jong. Sudah 1 Romer dari Aura Fire. Yap, ini sebuah pick off yang begitu mahal karena 4 versus 5 di set up menuju ke arah Initiate retreat. Orang lemah akan mati. Aduh. You have been Anjir. slain. Tungguin mati terus. Missing anjir. An enemy has been slain. rang 11 Ally has been ambushed. 1800 dibalikin. Apakah Gilanya, ini rasanya menjadi aku? Iya. Apa yang dirasakan? Kau membuatku kecewa. Launch attack. The enemy has slain the Anjir. Missing lo guys. Di arah dampak tahun yang gak kenakan siapapun. Lord yang gunakan lagi. Tapi base utama dari Aura Fire masih bertahan. Yap, masih ada satu inner turret, base turret juga di arah bottom lane ya, yang masih menjadi lini pertahanan Fire. Tapi dengan adanya super minion Anjir. yang bermunculan, ini Aura Fire juga punya PR besar untuk defense dan setidaknya memanage wave terlebih dahulu. Persik Orang lemah akan mati. dengan adanya menggunakan Initiate Red Ring retreat. itu berkata bahwa ya udah nggak apa kita sombong. Apa? Lihat orang-orang bodoh ini. Terus kenapa gitu? Launch attack. Gabungkan sihir dan teknologi dan kalian akan kekuatan sejati. Orang lemah akan mati. Initiate retreat. Push first. Launch attack. Oleh Samo HT harusnya. Ya, tapi ngomongin mas, Apa? Lihat orang-orang bodoh ini. salah momen pun juga kita lihat. Anjir, gue kecoh. Pertemuanku akan Turun guys. Kita udah mulai terisi DHS. Berapa itu Martis tuh? Kan diambil oleh Beatrix ya. Our request has been destroyed. Launch attack! The enemy has slain the turtle. Orang lemah akan mati. An ally has been Karena udah one side. gabungkan sihir Banget banget dominasi dari RRQ ngebuat kekuatan sejati. Our turret Aura Fire pun tidak bisa melakukan adanya kontes. orang lemah akan Terhadap Lord Inhance An enemy yang has been slain. Request backup. Kesakitan adalah hadiah spesialku. Hanya untukmu. Our turret is under attack. Ataupun dapat backup di Initiate retreat. Aku akan mengubah dunia seperti keinginanku. pada nikmat banget ya. Dia adalah pemilik Orang lemah akan mati. Shut down.
Dan sekarang An enemy has been slain. hilanglah sudaran. Di area belakang, Lordnya boleh masuk ke bagian dalam. Siapa lagi yang akan langsung fokus untuk bisa mendapatkan kemenangan ini selain dari Hakikat dan sekarang Bestaro. Ya, mulai ditembaki tapi panahnya berhasil dihancur. Kakak bukinya berhasil diledakkan dan game kedua sama seperti halnya di game yang pertama, one sided berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan sang raja dari segala raja menolak tunduk dan memaksa bertanding lagi nanti di game yang ketiga. Ya. Space yang memang diciptakan untuk Skylar terus menerus dikasih umpan. Request backup. Ada di mata mereka persis. Ya nggak cuma itu doang, dengan resource yang diambil nggak bisa growth juga dari segi XP dan juga dari segi goldnya, yang ngebuat akhirnya ini power yang dihasilkan dari Clay juga. Gimana ya? Gue jelasin juga bingung karena kalau kita lihat dari segi kill point-nya ya, ini 6 kill sepanjang 16 menit game berjalan loh. Bahkan 0,5 poin kill per game aja lo nggak nyampe gitu loh. Sorry, 0,5 poin kill per menit itu nggak nyampe. Ya, Saking nyantainya dari teman-teman RRQ, dan itu yang aku suka, kedisiplinan yang mereka bawa. Yap. Mereka tahu dengan Gather and betul bahwa our turret. semua keadaan itu lagi di tangan mereka. Mereka tidak kehilangan power sama sekali kecuali di arah top lane tadi. Ya, dan ini membuktikan bahwa ini bukan cuma sekedar kill, Ya. tapi objektif gameplay yang berhasil untuk diciptakan untuk RRQ pun ini membuat akhirnya mereka bisa bounce back. Dan 3-man movement poros utamanya Naomi, Clay, Skylar. Iya. Itu udah gimana lagi ya, karena tadi juga Naomi luar biasa. Dia paham, dia ngeh, dia tahu untuk Skylar harus mendapatkan banyak sekali poin kill untuk bisa menggopleng golnya. Makanya divine judgment-nya disuplai terus. Bruno dapat poin kill. Tawakin mas guys. Sekitar 5.000-an ya. Mulai lah. 500 sampai 5.000. 4.500 lebih tepatnya antara gold laner yang ngebuat ya udah. Under attack. Berarti game pertama Jauh banget. one sided Aura menang. Ya. Oke. Dibalaskan secara kontan. Game kedua RRQ menang. One sided juga. lagi. Tapi dengan adanya dominasi-dominasi kayak gini kita nggak ngeliat banyaknya drama-drama di area Lord. Gak ada. Poin Nggak ada. Poin Minimal kill. malah. Poin kill juga Mutlak. dikit. Iya. Poin kill juga dikit. Aura juga tadi dapat 1 poin kill terakhir. Gitu loh. Iya, yang akhirnya ngebuat ya udah di game kali ini tuh kayak sama seperti di game sebelumnya, tapi menurut gue di game kedua ini lebih mulus lagi sih sebenarnya. Iya. Untuk teman-teman dari tim RRQ. Karena kalau kita lihat untuk di game pertama tadi kan masih ada beberapa momen di mana Arannya itu cukup mengkhawatirkan ya, karena kan dia menggunakan sisi power hero gitu loh. Tapi di game kedua aku tidak merasakan ketakutan tersebut dan bahkan merasakan sebagaimana menakutkannya versi kalau lagi diem aja. Oke. Itu ditakutin banget tadi dari segi gameplaynya, dan ternyata yang menjadi player of the game untuk di game kali ini adalah Clay dengan Valentine-nya 2 kill, 0 dan juga 6 assist. Diikuti dengan 1 skill participation yang membuat otomatis Clay di game kali ini seakan-akan selalu menghadirkan presence-nya di saat semua team fight pun berjalan. Apalagi dengan adanya Clock of Destiny, Lightning Transient, ditambah lagi dengan adanya Enchanted Talisman, lagi dan lagi maksimal power dari Clay sendiri itu ngambil ke arah damage DPS-nya kepada teman-teman dari Aura Fire. Ya, oke. Dan ini memang ya 3-man movement-nya ya, porosnya juga ada di arah Valentina-nya Clay yang dia bisa selalu backup dan bahkan berbagai macam ultimate resource juga di copy. Tadi ke arah penalty zone, bahkan dibuka lagi. Dan ini ngebuat dari 100% kill participation yang disumbangkan untuk Clay dinobatkan sebagai player of the game Player of the di game. game yang kedua. Tapi nantinya game yang ketiga akan menjadi penentuan. Nggak bisa guys, ini loh, dilok aku. You have slain an Wah, ini karena one sided gini jadinya nggak ketebak. Ya, game ketiga kan menjadi milik siapa? Apakah ada pertempuran yang banyak? Kalau kemarin tadi di match yang kedua Derby STM berantem mulu tuh. Ya, berantem mulu kan. Yang ini kalem. Sekarang kalem banget. Iya, tapi masih jadi ajang pembuktian juga ya.
Kalau misalkan dari BSTM kan sekolah. Oke. Ini kan juga muridnya Hard Seven. Seven. Tapi tatap muka apa enggak? Itu dia. Tapi ini dia highlight untuk di game yang kedua. Oke, ini turning point yang pertama sih sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Kasarnya untuk di game kali ini, sekalinya teman-teman dari RRQ mendapatkan poin tertawa mereka. Ditambah lagi dengan ada 2 player yang hilang. Inilah momen dimana RRQ sudah menang sebenarnya. Karena sejauh dari menit kedua berjalan, turning point itu menurutku udah benar-benar nggak ada banget bisa diambil oleh teman-teman dari Aura Fire yang membuat akhirnya RRQ untuk di game kali ini bisa memenangkan dari segi damage potensial dan juga durability power dari aspek apapun untuk di game kali ini. 12 menit berjalan, lihat bagaimana dari segi networknya itu udah berbeda di angka 9.500 gold. Masa menit 17, beda lagi di angka 14.200 gold. Dari mana kebetulan untuk di game kali ini Naomi itu banyak mendapatkan assist. Ada beberapa momen assist tersebut datang dari Divine Judgment. Tapi selebihnya aku akan katakan ini purely power dari Ring of Order yang benar-benar ngebantu banget untuk memberikan slow juga sih, slow effect kepada teman-teman dari Aura Fire. Yap, 8-1 dan ini dia ada sebuah fleeting time juga yang menjadi satu jawaban di saat inisiasi Naomi-nya pun berkelanjutan. Ya, berkelanjutan tadi Yap. luar biasa. Dan itu akhirnya ngasih makan terus-menerus untuk Skylar ya. Lihat bagaimana Skylar mengeksekusi setiap adanya peak of power yang dimiliki oleh Naomi dengan 5 kill, no death, 1 assist, item yang udah full juga. Bahkan ini dia satu jawaban item terbaru dari Great Dragon Spear yang membuat dirinya juga punya teritori defensif lagi. Nah, Itu yang paling penting. Sekalinya ulti jangan kita main bakal jatuh. nambahkin yang namanya mobility tambahan sekitar 15% untuk 7,5 detik ke depannya yang membuat pertama mobilitas tinggi, attack power juga tinggi, attack speed juga ada. Bahkan dengan adanya Husk Claw yang memberikan efek frenzy, setiap adanya critical chance nambahin attack speed. Makin manis lagi damage yang bisa dirasakan dari teman-teman RRQ. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Aura Fire, ini power dari Van itu sebenarnya udah oke banget dengan Thunder Bells dan juga War X. Tapi sayangnya, lihat bagaimana Red Dream di game kali ini udah full ke arah anti kiras, ditambah lagi dengan adanya Radiant Armor, ditambah lagi dengan ada Guardian Helmet yang ngebuat dia nggak cuma tebel dari segi HP, tapi dari segi defensive mekanismenya juga udah ada. Ditambah lagi dengan adanya Firmness dan juga Emblem Assassin. Tambahan lagi tuh yang namanya Physical Defense, ngebuat dia pun cukup susah untuk ditembus kalau nggak ada power dari aduh. Oke, jadi sebenarnya bisa kita simpulkan lu punya objektif, lu punya kuasa. Untuk di game kali ini, Lu ya. punya objektif, Untuk lu di match punya- kali ini, bukan di game kali ini doang. Di match kali ini Ya. semuanya bisa kita simpulkan 8-1 kill bukan berarti akhir. Iya. Lu punya purple pup yang pertama, lu punya kuasa. Ya, lu punya turtle, Lu punya turtle yang pertama, lu jatuhnya punya guys. kuasa juga. benar. Dan lihat bagaimana dari Wih. segi objektif ya. Ini Tara cuma dapat 1 bahkan. Ini 896 Aura Fire. Kenapa? Cukup tinggi. GPM-nya Iya. Skylar. Untuk GPM-nya sekarang di angka 896 gold per menit. Ya karena wajar kayak. Bebas Tadi banget deh. kita ngeliat bahwa untuk dari segi team fight participation-nya itu lumayan tinggi. Kalau nggak salah tadi dapetin 5 KDA kalau nggak salah. Dengan total 8 gitu loh. Sedikit lebih dari setengahnya. Cuma sisanya ya kita bisa melihat lah bahwa gak cuma dari